Di Agustus 2022, kami sudah menyelesaikan Kementerian Perdagangan. Sudah menyelesaikan 26 perjanjian dagang seluruh dunia. Dan itu ada di semua benua. Ada di Australia, ada di Asia, ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Afrika. Karena Indonesia sebagai negara berdaulat, Indonesia sebagai negara besar, bangsa kita bangsa yang memiliki hak mengeksersis hak kita di dalam forum WTO yang kami tuntut ini di Eropa. Kenapa? Karena dia tidak memberikan alasan argumentasi yang jelas terkait dengan kenapa kelapa sawit kita diblok. Tapi saya ingin sampaikan, neraca perdagangan Republik Indonesia per bulan Juni 2022 itu mengalami surplus, alhamdulillah puji Tuhan, ya, di angka 24,89 miliar US dollar. Makasih Bang, jadi teman-teman Kabar Golkar terima kasih atas waktunya ya dan juga kesempatannya. Saya ingin mungkin sedikit menyampaikan lah beberapa hal terkait dengan Kementerian Perdagangan, job desk-nya, ya, lalu juga domainnya dan juga apa yang kami lakukan. Ya. Jadi Kementerian Perdagangan ini kementerian atau institusi yang sangat strategis ya dalam mengatur, mengelola ya, dan juga tentunya membuat kebijakan dalam hal perdagangan. Ya. Banyak sekali yang diatur di sini ya, mulai dari komoditas ya, komoditas bahan pokok ya, sampai kepada isu-isu perjanjian dagang ya, sampai kepada isu soal ekspor impor ya, sampai juga kepada hal-hal yang sifatnya modern ya, progresif ya, dan juga mungkin sekarang banyak merambah anak-anak muda seperti contohnya digitalisasi. Nah, mungkin saya akan coba masuk dulu ke soal bagaimana ya vitalnya atau signifikannya ya komoditas-komoditas yang menjadi bahan pokok penting ya. Sebagaimana kita ketahui mungkin pemirsa atau siapapun yang menyaksikan ini pasti sudah sering mendengar ya bahwa komoditas bahan pokok penting seperti sembako ya dan juga bahan pokok lain itu sangat strategis ya, sangat vital untuk masyarakat ya dalam perspektif, dalam konteks bagaimana masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok penting itu secara baik ya, dengan harga yang terjangkau ya, dengan stok yang terkendali dan seterusnya. Nah, itu semua salah satu kebijakannya itu memang banyak diatur di Kementerian Perdagangan ya. Bagaimana kami mengatur distribusinya, bagaimana kami mengatur soal-soal katakanlah produksinya ya, walaupun mungkin kita juga bekerja sama dengan kementerian lembaga lain, tetapi kan itu semua harus dipahami dan dilihat sebagai satu kesatuan ya, karena yang namanya pemerintah itu kan harus juga bisa mendeliver hal-hal yang sifatnya strategis yang tentunya bisa menjawab kebutuhan masyarakat ya. Nah, ini yang memang menjadi salah satu tantangan ya, dan juga mungkin salah satu hal yang memang harus diberikan informasi kepada masyarakat. Nah, balik lagi ke soal komoditas ya, komoditas itu banyak sekali ya, mulai dari yang tadi saya bilang bahan pokok penting seperti cabai ya, seperti minyak goreng ya, lalu mungkin bawang putih, bawang merah ya, beras, gula, semua itu ya, dan tentunya bahan-bahan pokok penting yang lainnya yang sangat mungkin diminati dan juga banyak juga di demand oleh masyarakat ya. Itu sampai juga ke bahan pokok yang lain ya, sampai juga ke bahan pokok komoditas, bahkan komoditas aset digital seperti contohnya sekarang yang lagi melanda kaum anak muda seperti kripto, NFT, metaverse dan seterusnya ya. Tapi tidak cukup sampai komoditas, kita juga banyak mengatur mengurus soal contohnya perjanjian dagang ya kan, perjanjian dagang, perundingan kerjasama internasional ya, yang itu juga banyak dilakukan dan banyak juga deliver oleh Kementerian Perdagangan ya. Sebagai contoh saya ingin bicara sedikit aja soal perjanjian dagang. Kebetulan salah satu prioritas dan juga tugas pokok kami selaku Wakil Menteri Perdagangan adalah bagaimana kami bisa menyelesaikan, mengakselerasi perjanjian-perjanjian dagang seluruh dunia ya. Di Agustus 2022 kami sudah menyelesaikan, Kementerian Perdagangan sudah menyelesaikan 26 perjanjian dagang seluruh dunia. Dan itu ada di semua benua, ada di Australia, ada di Asia, ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Afrika. Semuanya ada di situ ya, dan itu ingin saya sampaikan, ini penting mengapa? Karena setiap perjanjian dagang yang kami hasilkan, yang kami perjuangkan, yang kami tanda tangani itu memberikan banyak benefit dan keuntungan ya, dan tentunya manfaat yang luar biasa. Sebagai contoh, saya kasih contoh aja ya, misalnya soal perjanjian dagang kita antara Indonesia dengan Australia SEPA. Indonesia Australia SEPA, SEPA itu singkatannya Comprehensive Economic Partnership Agreement. Banyak benefit yang didapatkan, tetapi saya fokus ke satu, contohnya soal pos tarif ya.
Post tarif artinya biaya tarif masuk untuk ke negara tujuan. Dalam hal ini Australia. Nah, di sini ya ingin saya sampaikan benefit yang paling menurut saya itu sangat memberikan keuntungan buat pengusaha dan pelaku usaha adalah soal bagaimana post tarifnya itu 0 atau 0%, zero, yang meliputi hampir 7.000 produk, 6.900 sekian produk dari Indonesia termasuk produk UMKM masuk ke Australia itu dikenakan zero tarif, ya, kosong. Bisa menghemat 20-30% post tarif yang tadinya itu bisa memberatkan para pengusaha. Inti dari semua ini adalah ini memberikan kemudahan, benefit, manfaat, dan tentunya efisiensi dan practicality buat para pelaku usaha kita untuk mengekspor barang-barangnya ke Australia. Nah, ini saya baru bicara satu perjanjian. Tadi saya sebutkan ada 26 perjanjian perundingan dagang yang kami selesaikan, ya kan? Baik itu dalam tahap signing ataupun tahap implementasi ataupun tahap ratifikasi. Nah, tetapi ini baru cuma satu perjanjian, belum lagi yang lain. Nah, saya buka fokus ke satu perjanjian lagi, misalnya soal RCEP. RCEP itu Regional Comprehensive Economic Partnership. Ya. RCEP ini adalah the second largest block setelah WTO, Bang. Ini adalah di Asia Tenggara. Dan cuma tidak Asia Tenggara, tetapi ada 5 negara non-ASEAN yang ikut menandatangani, yaitu Selandia Baru, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan China, Tiongkok. Bayangkan, 5 negara non-ASEAN bersama-sama dengan Indonesia ikut menandatangani, menyepakati, dan menjalankan RCEP ini yang merupakan the second largest block setelah WTO. Artinya apa? Ini sebuah bargaining position di mana Indonesia yang adalah negara terbesar di ASEAN, negara terdemokratis di ASEAN, dan negara yang mempunyai ekonomi yang besar di ASEAN, di Asia Tenggara, yang mampu melit ini bersama-sama dengan 5 negara non-ASEAN untuk menciptakan sebuah perdagangan yang regional yang mungkin bisa memberikan banyak kontribusi tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di kawasan yang lain. Karena kawasan Asia Tenggara ini bisa dijadikan semacam hub untuk kawasan lainnya, untuk kawasan Asia, Asia Timur, Asia Selatan, bahkan sampai ke Amerika dan sampai juga ke Australia. Nah, ini semua yang memang ingin saya sampaikan adalah benefit-benefit, keuntungan-keuntungan, dan manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari perjanjian dagang. Saya baru bicara 2, saya coba satu lagi perjanjian dagang yang saya ingin sampaikan. Soal negara-negara EFTA. EFTA itu ada negara-negara Eropa, non-Uni Eropa, salah satunya adalah Switzerland. Nah, Switzerland ini penting, mengapa saya katakan begini? Karena Switzerland adalah salah satu negara di Eropa yang cukup vokal, yang cukup kritis terhadap perundingan perjanjian perdagangan negara-negara lain termasuk di Indonesia. Tetapi apa yang yang terjadi adalah EFTA termasuk Swiss, negara-negara EFTA, saya ulangi termasuk Switzerland, menyetujui, menyepakati, melakukan perjanjian dagang dengan Indonesia. Yang dimana salah satu produknya, Abang, saya ingin kasih tahu, adalah soal CPO, soal kelapa sawit, di mana banyak pihak yang mengkritik, banyak pihak yang saya katakan juga mendiskriminasi sawit kita. Tapi pada kenyataannya, EFTA ikut mensign perjanjian dengan kita yang artinya Switzerland menganggap produk kelapa sawit kita yang ada CPO itu adalah bagian dari sesuatu yang strategis yang bisa dikerjasamakan dengan Indonesia. Nah, ini artinya memberikan message dan sinyal yang jelas kepada publik Uni Eropa bahwa negara-negara Eropa seperti Switzerland dan EFTA lainnya itu setuju dengan Indonesia yang punya komunitas CPO. Nah, ini tentunya memberikan sebuah presiden yang baik bahwa Indonesia punya posisi tawar yang kuat, Indonesia punya leverage, dan Indonesia juga bisa memberikan pesan yang jelas kepada komunitas Eropa termasuk di Eropa, khususnya di Eropa. Kenapa? Karena saya katakan, saya ketua delegasi, Abangku, waktu tahun 2020 bulan Februari. Kita berproses, kita tuntut Uni Eropa. Saya ketua delegasinya. Kami Kemendak bersama dengan Kemlu, bersama dengan LHK, bersama dengan BUMN, bersama dengan industri, bersama dengan pertanian dan seluruh lintas KL ya yang tergabung dalam satu delegasi yang saya pimpin, kita mensuh Uni Eropa. Kenapa? Karena Uni Eropa mendiskriminasikan sawit kita. Yang itu yang saya permasalahkan, itu yang saya underline, itu yang saya garis bawahi, itu yang saya kemukakan. Kenapa? Karena Indonesia sebagai negara berdaulat, Indonesia sebagai negara besar, bangsa kita bangsa yang memiliki hak mengeksersis hak kita di dalam forum WTO yang kami tuntut ini Uni Eropa. Kenapa? Karena dia tidak memberikan alasan argumentasi yang jelas terkait dengan kenapa kelapa sawit kita diblok. Bahkan saya sampai tanyakan situ, saya sebagai ketua delegasi, saya tanyakan, apa alasan Anda kepada negara-negara Eropa? Saya tanyakan, apa alasan Anda mendiskriminasikan sawit kita? Dia bawa soal-soal lingkungan. Saya tanyakan, coba kalau kita bicara soal kita buka data, jangan pakai perasaan, Abang. Ya, coba kita buka data. Negara-negara Eropa, berapa persen kalian mempreservasi kawasan alam kalian? Dia buka data, oh ternyata cuma kurang dari 20%. Kalian tahu Indonesia mempreservasi kawasan alam kita, kawasan kita berapa persen?
lebih dari 50%. Apakah itu tidak sebuah hipokrit ya dari komunitas Eropa yang mempermasalahkan lingkungan di mana mereka sendiri hanya memperiksa kurang dari 20%, sementara kita lebih dari 50%, Abang. Ya, ini sebuah ketidakkonsistenan, inkonsistensi satu. Kedua, dia permasalahkan soal apa lagi? Tidak hanya juga soal lingkungan, tapi juga dia permasalahkan selama ini dia selalu mempromosikan yang namanya free trade, yang namanya perdagangan global, yang namanya interdependensi, yang namanya saling berhubungan untuk komoditas-komoditas bisa diekspor. Tetapi pada kenyataannya, ternyata dia memblok kelapa sawit kita. Apakah ini yang disebut dengan namanya konsistensi terhadap perdagangan global? Itu yang saya tanya. Saya tanya begitu, tidak bisa jawab mereka. Artinya ini ada sebuah kontradiksi, di mana katanya mereka selalu mempromosikan yang namanya perdagangan global. Tapi mengapa kelapa sawit kita diblok? That's my question. Dan mereka tidak bisa jawab. Artinya, ujung-ujungnya setelah dilihat, ditelaah, diobservasi, dan diteliti, akhirnya ada soal kompetisi. Mengapa? Karena ya CPO kita ternyata lebih murah, lebih efisien, lebih praktikal ketimbang bahan-bahan mereka seperti rapeseed dan sunflower yang harganya bisa 5 kali lipat lebih mahal. Kan seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana saya ingin menunjukkan, balik lagi ke soal EFTA, bahwa Switzerland mengakui dan juga melanjutkan kerjasama dengan kita dan menyetujui dan melaksanakan. Ini adalah sebuah pesan yang menurut saya sangat penting untuk komunitas Uni Eropa, di mana Uni Eropa itu seharusnya tidak bisa mendiskriminasikan kelapa sawit kita seperti itu. Tapi ini sudah berproses dari tahun 2020, sekarang 2022, kita sudah second hearing, first written submission, second written submission, lalu sekarang kita sedang menunggu hasilnya, dan mudah-mudahan tahun 2022 ini hasilnya keluar mungkin di akhir tahun, dan saya yakin mudah-mudahan kita bisa menang, mendapatkan hasil yang pasti dan hasil yang meyakinkan, yang convincing untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu punya hak dan punya aset dan juga punya CPO yang sangat-sangat layak dan sangat-sangat baik untuk diperdagangkan di komunitas global, khususnya di Uni Eropa. Nah, itu baru kita bicara soal dispute settlement yang tadi saya sebutkan. Tapi saya ingin sampaikan, neraca perdagangan Republik Indonesia per bulan Juni 2022 itu mengalami surplus, alhamdulillah puji Tuhan, ya, di angka 24,89 miliar US dollar, ya. Jadi ini saya ingin sampaikan, surplus artinya ekspor kita lebih besar daripada impor. Ini sekaligus memberikan informasi kepada para pemirsa yang menyaksikan bahwa jadi kalau ada yang mengatakan impor kita lebih besar, tidak betul. Ini yang menyatakan ini bukan hanya dari Kemenak, tapi dari BPS, Badan Pusat Statistik, badan yang kredibel, independen, objektif, yang menyaksikan data yang valid, yang menyatakan sekali lagi 24,89 miliar US dollar. Itu bukan angka yang sedikit, itu angka yang signifikan, itu angka yang tinggi, dan bahkan ingin saya katakan, saya sampaikan juga ke Abang di sini, di tahun lalu, Desember 2021, kita Indonesia, Republik Indonesia mencapai angka tertinggi semenjak 15 tahun terakhir, neraca perdagangan yang surplus, yang tetap artinya ekspor kita lebih besar daripada impor kita, di angka 35,34 miliar US dollar. Tertinggi semenjak 15 tahun terakhir. Artinya apa, Abang? Kalau sekarang di Juni 2022 kita dapat 24,89 miliar US dollar, di tahun lalu Desember 2021 kita 35,34 miliar US dollar. Kalau rata-rata per bulan kita 3 miliar US dollar, di Desember 2022 ini kita akan bisa melebihi angka 35,34 miliar US dollar di 2021, yang itu pun sudah rekor. Berarti kita akan mengalahkan rekor yang sudah 15 tahun terakhir lebih tinggi itu. Artinya ini adalah sebuah achievement yang harus kita syukuri, kita bersyukur kepada Tuhan, kita mampu mencapai ini, dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Bapak Presiden Joko Widodo mengamanatkan kepada kami di Kemendak melalui Pak Menteri, saya dan jajaran untuk mencapai surplus itu, dan alhamdulillah puji Tuhan kita capai. Ya kan? Nah, ini tidak hanya cuma kerja keras Kemendak, tetapi semua kementerian, lembaga ikut juga mensupport, termasuk juga pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, karena barang-barang produk-produk ekspor juga ada di daerah. Artinya apa, Bang? Ini adalah sebuah prestasi. Ini adalah sebuah pencapaian. Ini adalah sebuah achievement yang harus kita pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan di tengah masa pandemi COVID-19, di mana kurang lebih 200 negara mengalami hal yang sama. Tetapi Indonesia bisa mencapai surplus. Banyak negara yang kolaps. Kita mencapai surplus dalam hal ekspor lebih besar daripada impor kita. Sekaligus mematahkan hoaks-hoaks yang mengatakan katanya kita itu impor penuh. Tidak. Dan ekspor itu yang kita dominasi adalah barang-barang transformasi, barang-barang olahan yang tidak hanya barang mentah. Jadi barang-barang yang memang kita olah memiliki nilai, kita kirim ke luar negeri, kita ekspor, harganya bisa berkali lipat lebih banyak, dan tentunya menambahkan kontribusi yang signifikan untuk negara kita.
Kementerian Perdagangan. Kita adalah institusi yang juga concern terhadap hal-hal digital, Abang. Jadi begini, contoh yang paling konkret saja. Kita ngurus banyak pasar, ya kan? Pasar-pasar becek, tradisional, modern, sampai ke pasar-pasar yang sangat-sangat progresif, ya kan? Nah, apa sih yang kita mau coba lakukan? Kita mau coba dari start yang sederhana dulu. Soal bagaimana kita mendigitalisasi pasar-pasar yang memang membutuhkan upgrade, ya kan? Contoh apa? Dalam hal pembayaran, simple saja. Jadi abang sekarang kalau pergi ke pasar, saya hampir setiap hari kita pergi ke pasar soalnya. Kita cek harga komoditas, harga cabai merah keriting berapa, harga kol gepeng berapa, harga minyak curah berapa. Alhamdulillah ternyata harga minyak curah saya ingin sampaikan juga kepada pemirsa, per Agustus 2022 ini sudah di bawah HET. HET itu harga eceran tertinggi. HET untuk minyak goreng curah itu adalah 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Saya keliling daerah dari mulai Sumatera sampai ke Papua, saya cek satu persatu di pasar-pasar tersebut. Alhamdulillah puji Tuhan itu harganya sudah di bawah 14.000 per liter dan di bawah 15.500 per kilogram. Dan ini adalah berkat buat kita semua, mudah-mudahan kita dapat pertahankan. Nah, balik lagi ke soal digitalisasi, ya. Bagaimana kita menjadikan digitalisasi itu adalah program yang utama, yang prioritas. Karena begini, Abang. Contoh, ya, kita ke pasar, ya. Kita ingin bayar, ya. Selama ini kita menggunakan uang tunai, ya kan? Tapi kita ingin coba membantu dan mengupgrade, ya, teman-teman pelapak-pelapak, pedagang-pedagang, pelaku usaha yang ada di pasar juga untuk bisa mendigitalisasikan paymentnya. Nah, kita coba pelan-pelan dengan caranya kita bagaimana melakukan cashless payment, ya kan, pembayaran tanpa uang tunai. Gimana caranya? Kita menggandeng BI, Bank Indonesia, ada namanya KRIS, Quick Response Indonesian Standard, QR Code yang customized, yang sudah ada standarnya yang di set up oleh BI, yang kita kerjasama juga dengan teman-teman pelaku vendor untuk financial payment-nya, untuk bisa dikolaborasikan dengan pasar-pasar yang ada di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Nah, itu kita coba edukasi, kita berikan literasi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin lebih praktis, kita coba install KRIS-nya bersama dengan BI, kita kerjasama dengan daerah juga, dengan kabupaten, kota, dan provinsi, dengan PD Pasar, dan seterusnya, untuk bisa melakukan transaksi tidak menggunakan tunai. Pertama, lebih praktis, lebih efisien, ya, cepat, ya, tidak sampai 5 detik. Saya mungkin ada videonya nanti saya bisa share. Saya tinggal cuman scan, masuk itu apa namanya, pop up itu namanya tokonya siapa misalnya, masukkan harga yang mau dibeli berapa, 75.000, ketik 75.000, tek, tidak sampai 3 detik langsung masuk ke rekening penjual, dan tidak melalui rekening pihak ketiga, langsung ke situ. Artinya praktis, karena banyak orang yang tanya, Pak, kalau saya pakai ini duitnya langsung masuk nggak? Langsung masuk, itu satu. Kedua, di tengah masa pandemi COVID-19 ini kan kita mengurangi kontak fisik, ya kan? Jadi tidak perlu ada uang tunai, kita tidak ada kemungkinan untuk kontak fisik, langsung bayar dengan scan. Dan yang ketiga, ini juga bagus untuk apa? Untuk administrasi keuangan dan juga pemasukan dan juga pengeluaran. Karena begini, contoh misalnya pasar-pasar, pedagang-pedagang, pelaku usaha, dia ingin misalnya contoh mengembangkan usahanya, dia mau minjem uang di bank misalnya, bukan kredit, ya kan? Biasanya kan yang bank tanya, coba lihat jaminannya apa, atau coba lihat bagaimana cash flow pemasukan proyeksi ke depan dengan keuangan yang didapat. Nah, melalui digital ini kan akan lebih rapi, lebih mudah, lebih efisien. Ada recordnya, dan itu kan tanpa perlu kita melakukan pembukaan yang mungkin lebih rumit, ya, sehingga ini akan lebih memudahkan. Sehingga pada saat nanti misalnya pedagang masuk ke bank atau coba pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman untuk kredit atau modal tambahan, mereka kan bisa lebih gampang mendapatkan itu. Jadi ini kan sebenarnya sebuah inisiasi atau program yang juga turut membantu para pedagang untuk mendapatkan modal pada akhirnya, ya. Jadi ini contoh yang sederhana saja kita coba lakukan dengan melakukan cashless payment menggunakan KRIS, praktis, efisien, cepat, tepat, dan juga membantu para pedagang dan pelaku usaha untuk mendapatkan modal lewat bank dan kita kerjasama dengan perbankan. Nah, ini contoh digitalisasi yang baru sangat simpel kita coba tanamkan di pasar. Belum lagi kalau kita bicara produk digital. Produk digital, Abang, ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa saya sampaikan begitu? Karena begini, digitalisasi adalah keharusan menurut saya, ya. Teknologi semakin cepat, ya kan? Kemajuan zaman juga tidak dapat kita bendung lagi, ya kan? Contoh yang menjadi salah satu menjadi concern adalah soal bagaimana produk digital seperti contoh, ya, kripto, ya kan? Nah, kenapa kripto ini potensial, Abang? Karena kripto ini pertumbuhannya luar biasa, sangat luar biasa, dan saya ingin tegaskan di sini, pemirsa juga bisa menyaksikan, kripto di Indonesia itu bukanlah alat bayar, dan kripto itu bukanlah mata uang. Kripto itu didefinisikan, diartikan, dan juga diperlakukan di Indonesia menurut peraturan yang berlaku adalah sebagai komoditas, ya kan? Nah, karena itu komoditas, maka pengaturannya, pengelolaannya di bawah Kementerian Perdagangan melalui Bapepti, ya, Badan Pengawasan Pengusaha Perdagangan Berjangka Komoditi.
Nah, sehingga itu di bawah Kementerian Perdagangan. Walaupun nanti kita bersinggungan dengan KL lain untuk dalam hal pengaturan bisnis turunan, itu wajar. Tetapi esensinya adalah di bawah Kemendak. Nah, mengapa saya katakan penting? Contoh, waktu saya baru masuk sebagai Wamen, saya dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi itu tahun 2019, 25 Oktober. Saya begitu masuk, saya lihat banyak sekali yang mesti diurus, salah satunya adalah komoditas, salahnya komoditas digital, yang adalah aset fisik kripto. Nah, saya melihat ini kalau tidak kita kelola dengan baik, dengan proporsional dan dengan adaptif, kita akan ketinggalan dengan negara lain. Mengapa saya katakan begitu? Karena Indonesia ini potensinya banyak. Dan kedua, yang namanya peraturan, kebijakan, dan policy, itu kan biasanya kan adalah merespon terhadap sebuah inovasi. Kalau kita diam, kita tidak melakukan pergerakan, dan kita tidak adaptif, ya, kita akan ketinggalan, Abang. Makanya pada saat itu saya mencoba bersama dengan unit, ya, berkoordinasi juga dengan seluruh eselon yang ada, juga dengan Pak Menteri pada saat itu, untuk mencoba menciptakan ekosistem yang baik untuk digital, aset fisik digital, khususnya kripto. Nah, singkat cerita, 2020 sepanjang jalan, kita berkoordinasi, kita coba bicara dengan asosiasi dan seterusnya, pertumbuhannya luar biasa, ya. Desember 2020 transaksi kripto di Indonesia itu 64,9 triliun rupiah, ya, angka yang besar. Di Desember 2021, satu tahun kemudian cut off Desember itu di angka 859,4 triliun, dari 64,9 menjadi 859,4 triliun rupiah. Berapa kali lipat, ya kan? Artinya sesuatu yang sangat signifikan yang harus dipaknai dan dipahami bahwa ini adalah sesuatu yang potensial. Belum lagi kemarin Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan baru juga menyatakan pajak kripto yang dihasilkan dari transaksi itu 50 miliar lebih kalau tidak salah. Artinya ini kan kontribusi juga untuk negara, ya kan? Sangat penting. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan, ini adalah masa depan, ya. Saya tahu teknologi itu tidak selalu menghasilkan dampak yang positif. Ada negatifnya, itu wajar. Ada plus, ada min, ada positif, negatif, pro kontra, biasa. Tetapi kita sebagai regulator harus melihat secara komprehensif, secara proporsional, yang bagus harus kita kelola dengan baik. Yang tidak bagus, ya jangan. Itu yang harus kita larang. Nah, dalam perspektif dan konteks digital dan juga produk digital juga aset fisik kripto, menurut saya dan saya yakin dan percaya bahwa ini juga bisa berkontribusi kepada ekspor Indonesia. Mengapa? Karena saya ketemu banyak pelaku-pelaku usaha, developer token, itu yang antusias dan capable untuk buat token Indonesia. Dia meng-create token sendiri, produk made in Indonesia 100%, dan itu pada ujung-ujungnya akan bisa menjadi produk ekspor yang handal untuk luar negeri. Ya kan, kita bangga kalau kita, anak-anak muda kita meng-create, menciptakan, memproduksi sebuah token made in Indonesia 100%, dijual di luar negeri, orang dari Eropa beli token Indonesia. Kalau kita beli Bitcoin, Ethereum biasa, ya kan. Tapi kalau orang di Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia beli token kita yang adalah produk karya anak bangsa, itu luar biasa. Dan tentunya sekali lagi, selain juga tadi soal memberikan kontribusi kepada ekspor, juga bisa memberikan pemasukan buat negara. Dan ini adalah banyak sisi positifnya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Belum saya bicara soal NFT, belum saya bicara soal metaverse, banyak sekali. Cuma pada intinya saya ingin menyampaikan perdagangan adalah skop yang luas. Kita bicara dari soal cabai merah tadi, minyak goreng curah, sampai kita bicara kripto, sampai kita bicara WTO. Semua ini menjadi salah satu yang memang menjadi concern kita semua, dan tentunya Kementerian Perdagangan juga mengurus soal konsumen. Jadi konsumen Indonesia ini 270 juta rakyat, ya kan? Karena memang semuanya adalah konsumen, termasuk saya juga konsumen, ya kan? Kalau kita beli barang, ada yang nggak setuju, speknya nggak sesuai, kita mengadu ke siapa? Nah, itu kan bagian juga dari pelayanan publik yang kita sampaikan. Ya, intinya sekali lagi, Kementerian Perdagangan luas, ya, saya selaku Wakil Menteri Perdagangan tentu merasa sangat harus bisa memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat. Ya, tentu terima kasih kepada Bapak Presiden, Pak Joko Widodo yang mempercayakan saya, sudah melantik dan mengangkat saya sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Dan terima kasih juga kepada, ya karena saya juga kader Golkar, ya kan, kepada Pak Ketua Umum, Pak Erlangga Hartarto yang juga mempercayakan saya dan juga memberikan rekomendasi kepada Bapak Presiden sehingga saya bisa diangkat sebagai Wakil Menteri. Nah, tentunya ini tidak bisa saya sia-siakan, harus saya emban amanah ini dengan sesungguhnya, ya, karena ini merupakan kehormatan luar biasa, bisa melayani, bisa bergabung sebagai bagian dari pemerintahan, dipercayakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dipercayakan oleh Pak Erlangga Hartarto untuk bisa mengemban misi yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan mohon doa restunya saya bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik, dengan maksimal, dan tentunya ini menjadi salah satu juga menjawab juga tantangan-tantangan generasi muda. Karena apapun itu kita juga banyak mesti mendengar aspirasi dari masyarakat, khususnya generasi muda, karena banyak juga yang menganggap saya juga representasi dari golongan muda, yang tentunya mungkin dari segi usia dan mungkin dari segi karakteristik yang juga bisa
diharapkan bisa juga membawa perjuangan-perjuangan anak muda gitu.